Lolos 16 besar adalah tugas yang cukup berat bagi timnas Indonesia dan Coach Sintayong. Akan tetapi, bukan berarti hal ini adalah suatu hal yang mustahil. Hal ini bisa saja terjadi jika rencana yang sudah disiapkan oleh timnas Indonesia dan coaching staff berjalan dengan lancar. Rencana timnas Indonesia sendiri adalah meraih 1 kali imbang melawan Irak, 1 kali kemenangan saat melawan Vietnam, dan 1 kali kalah saat melawan Jepang. Hal ini juga diungkapkan oleh Coach Shin sendiri. Dengan demikian, Coach Shin dan timnas mengincar peringkat kedua atau ketiga terbaik untuk dapat lolos 16 besar. Dan mari kita bahas satu persatu. Untuk pertandingan perdana saat melawan Irak, dengan statement Coach Shin yang menyatakan ia memiliki rencana 1 kali seri dan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Jadi secara logika sudah pasti timnas akan bermain bertahan saat melawan Irak karena hasil yang diincar adalah seri. Namun gua kira Coach Shin juga tentu sudah belajar dari pertandingan sebelumnya saat kualifikasi Piala Dunia ronde 2 yang saat itu timnas dihajar oleh Irak di Basra dengan skor 5-1, dimana saat itu timnas bermain cenderung bertahan dan mengandalkan counter attack. Namun sayang, semua rencana itu gagal pada saat itu. Dan mirisnya, kegagalan itu disebabkan kesalahan dari pemain kita sendiri. Jadi seandainya pemain kita tidak melakukan kesalahan sendiri, kita bisa saja seri saat melawan Irak di Basra, bahkan mencuri kemenangan. Tapi untuk kali ini di Piala Asia, kayaknya timnas akan bermain tetap bertahan, cuman akan lebih memiliki taktik counter attack yang lebih mematikan. Karena jika bermain terbuka saat melawan Irak, ini akan sangat berbahaya untuk timnas Indonesia. Dan untuk formasi yang paling tepat adalah 3-4-3, karena formasi ini sangat cocok untuk bertahan dan menyerang, yang dimana mengandalkan fullback. Lalu saat melawan Vietnam, gue yakin timnas harus lebih tampil percaya diri karena timnas Indonesia kini jauh berbeda daripada dulu, dan Vietnam pun kini sedang dilanda dengan badai cedera. Jadi timnas Indonesia harus bisa bermain dengan tenang dan percaya diri, namun tetap waspada. Dan untuk formasi yang cocok adalah 4-3-3. Dan saat melawan Jepang memang kita jangan terlalu banyak berharap karena kita dan Jepang memiliki level yang berbeda. Jadi sudah pasti akan bermain full bertahan dan mengandalkan counter attack. Untuk formasi yang cocok adalah 5-3-2, dan sisanya semua bergantung pada para pemain timnas bisa menjalankan taktik dari Coach Sintayong dengan tenang dan akurat. Karena kembali lagi, pelatih hanya dapat memberikan kerangka dan taktik, dan pemain yang menjalankannya. Sama halnya dengan perumpamaan, ketika kita ingin membangun sebuah rumah dan arsiteknya adalah sebagai pelatih, sedangkan jasa tukang bangunannya adalah pemain. Jadi tukang bangunan harus benar-benar mengerti maksud dari arsiteknya. Jadi gue bisa bilang jika pemain kita bisa dengan tenang dan tidak melakukan kesalahan sendiri, serta bisa menjalankan taktik sesuai dengan keinginan Coach Shin, maka lolos 16 besar akan sangat mungkin kita raih. Dan tentu kita sebagai fans timnas harus bisa mensupport dengan positif. Dalam arti kita jangan memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada para pemain timnas dengan target-target yang tidak masuk akal atau hujatan-hujatan jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena tekanan bermain di Piala Asia sudah sangat besar, mengingat kita sudah lama tidak mengikuti ajang seperti ini. Piala Asia adalah ajang terbesar di Asia, ibaratnya adalah Piala Dunianya benua Asia. Sama halnya dengan Piala Euro yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni. Jadi kita doakan saja supaya timnas bisa bermain dengan bagus dan bisa meraih hasil yang maksimal.